Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hufa Izara Hanzana dari angkatan ke-28, yaitu Navanda Palupi dari Divisi Gunung Hutan. Pada video kali ini, saya akan bahas mengenai tentang PPGD. Apa sih yang dimaksud dengan PPGD? PPGD merupakan singkatan dari Pertolongan Pertama Gawat Darurat. Tujuan utama PPGD yaitu untuk meminimalisir kematian dengan waktu yang seefisien mungkin. Selain dari tujuan utama tadi, PPGD juga memiliki beberapa tujuan lainnya. Yang pertama yaitu mencegah terjadinya infeksi, mencegah terjadinya cedera, mencegah terjadinya cacat, kemudian memberikan rasa nyaman terhadap korban, dan yang kelima ya tadi yang paling penting adalah mencegah terjadinya kematian. Pada PPGD terdapat satu filosofi yaitu time saving is life saving, yang artinya semakin cepat pertolongan yang diberikan kepada korban, maka semakin besar kemungkinan korban tersebut untuk selamat. Nah, kemudian pada PPGD ini terdapat beberapa macam pertolongan. Yang pertama yaitu pertolongan pada korban yang mengalami pendarahan. Yang kedua yaitu pertolongan terhadap korban yang mengalami patah tulang. Yang ketiga, pertolongan terhadap korban yang mengalami pingsan. Kemudian yang keempat, pertolongan terhadap korban yang terkena gigitan hewan berbisa. Dan yang terakhir, yang kelima, pertolongan kepada korban yang mengalami keracunan makanan. Nah, pada saat kita melakukan pertolongan pertama, ada beberapa langkah yang harus kita ketahui. Langkah-langkah dasar dalam PPGD. Nah, apa saja sih langkah-langkah dasar dalam PPGD itu? Yang pertama ada airway. Airway itu yaitu membuka jalur pernapasan. Gimana caranya supaya kita bisa membuka jalur pernapasan? Caranya kita bisa melonggarkan ikat pinggang yang digunakan oleh korban atau membuka kancing pakaian yang sedang korban kenakan. Itu tujuannya untuk apa? Tujuannya agar pernapasan itu bisa lebih lancar dan lebih normal. Yang kemudian yang kedua yaitu breathing. Nah, breathing ini yaitu memberikan bantuan pernapasan. Bisa dengan nafas buatan atau bisa juga dengan menekan dada korban dengan hati-hati. Biasanya sering kita lihat di acara-acara televisi, di sinetron atau yang lain-lain, ketika seorang itu tenggelam atau masuk ke dalam kolam kemudian dia tidak bisa berenang, diselamatkan, maka hal yang pertama yang saya lakukan yaitu dengan menekan dada korban yang tenggelam tersebut. Tujuannya untuk apa? Nah, tujuannya yaitu untuk breathing atau memberikan bantuan pernapasan. Selanjutnya yang ketiga yaitu circulation atau menghentikan pendarahan. Nah, ini bisa dilakukan pada korban yang mengalami pendarahan dengan cara kita menutup lukanya dengan menggunakan perban atau plester. Yang keempat yaitu disability atau mengecek fungsi organ korban. Jadi harus dicek dulu apakah bagian organ tubuhnya baik semua ataukah ada yang patah mungkin atau ada bagian kepalanya terbentur atau apa, itu harus dicek. Nah, setelah tadi kita mempelajari tentang langkah-langkah dasar dalam penyelamatan terhadap korban, nah kita sekarang lanjut ke alat-alat apa saja sih yang digunakan ketika kita sedang melakukan pertolongan pertama gawat darurat. Nah, yang pertama ada bitela. Bitela ini adalah tongkat penyangga. Nah, ini berfungsi ketika korban mengalami patah tulang. Yang kedua adalah perban. Perban ini berfungsi untuk menutup luka. Yang ketiga ada kain atau shawl. Ini berfungsi untuk mengikat bitela pada bagian tubuh korban yang patah. Kemudian yang keempat ada plester. Nah, plester ini juga berguna untuk menutup luka. Dan yang kelima ada tandu. Tandu berguna untuk mengevakuasi korban. Keenam yaitu ada obat merah. Ini untuk mencegah terjadinya infeksi terhadap luka korban. Yang terakhir yang ketujuh yaitu ada konsumsi. Ini untuk memberikan energi kepada korban agar bisa bertahan. Nah, selain untuk penyelamatan korban bencana alam atau korban kecelakaan, PPGD ini juga bisa berfungsi untuk mencari korban yang hilang di alam. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan teknik dari SAR. Kemudian tahap-tahap yang harus kita lakukan dalam menolong korban yang kecelakaan itu seperti apa? Nah, ini beberapa tahapan yang harus kita lakukan untuk penyelamatan korban kecelakaan. Yang pertama, amankan korban ke tempat yang lebih aman atau ketika
korban terjatuh di tempat yang curam sambil ada tebing, maka amankan ke tempat yang lebih landai. Kemudian yang kedua yaitu buka jalur pernapasan. Nah, buka jalur pernapasannya tadi contohnya dengan membuka sabuk atau membuka kancing, itu supaya pernapasannya lebih lancar. Yang ketiga, sadarkan korban. Sadarkannya bisa dengan cara menepuk-nepuk pipi, kemudian memberikan wangian atau kayu putih, atau jika tidak ada bisa juga dengan menggunakan kaos kaki yang kita pakai. Itu bisa digunakan supaya korban bisa sadar. Yang keempat, itu ketika korban sudah sadar, maka tanyakan identitasnya dan tanyakan bagian tubuh mana yang mengalami rasa sakit. Kemudian dilanjut tahap yang kelima, yaitu memberikan pertolongan terhadap bagian-bagian tubuh korban yang terasa sakit dan berikan rasa nyaman terhadap korban. Dan yang terakhir, yang keenam, adalah mengevakuasi korban ke tempat yang lebih baik dan dilakukan penanganan lebih lanjut oleh tim medis. Nah, setelah tadi kita belajar tahapan-tahapan penyelamatan korban kecelakaan, pada PPGD juga kita belajar tahapan-tahapan penyelamatan korban yang mengalami hipotermia. Nah, hipotermia ini merupakan suatu penyakit yang gejalanya seringkali timbul ketika seorang sedang berada pada ketinggian tertentu atau biasa kita sebut dengan kedinginan. Kenapa? Karena semakin tinggi suatu tempat, maka semakin dingin pula. Hal ini disebabkan oleh atmosfer di bumi. Nah, di bumi ini ketika suatu tempat semakin tinggi, maka tekanan udaranya akan semakin menurun. Nah, itulah yang menyebabkan kenapa suatu tempat semakin tinggi, semakin dingin. Oleh karena itu, hipotermia ini sering sekali dirasakan atau terjadi pada orang-orang yang sering hiking atau naik gunung. Nah, pencegahannya seperti apa ketika kita menangani korban yang hipotermia? Nah, sebelum kita masuk ke bagaimana cara kita menangani korban yang hipotermia, sebelumnya kita harus mengenal dulu gejala apa saja yang terjadi ketika seorang mengalami hipotermia. Nah, sebelum kita mengetahui bagaimana cara penanganan terhadap korban hipotermia, alangkah lebih baiknya kita mengenali dulu gejala-gejala yang dialami oleh seorang yang mengalami hipotermia itu seperti apa. Yang pertama yang jelas adalah kedinginan, yang kedua lemas, yang ketiga dia merasakan pusing, dan yang keempat dia merasakan mual. Nah, itu beberapa gejala yang dialami oleh orang yang hipo. Kemudian lanjut ke cara penanganannya. Nah, cara penanganannya yang pertama, gantikan bajunya dengan yang kering apabila baju yang digunakan oleh si korban ini basah. Kemudian yang kedua, bantu dia untuk menghangatkan tubuhnya. Bisa dengan cara menyalakan perapian, atau bisa juga memberikan jaket, kemudian memberikan pakaian yang tebal, atau juga bisa dengan menggenggam tangannya. Dengan catatan harus sama jenis ya, tidak boleh lawan jenis. Nah, itu tuh berfungsi untuk memberikan kehangatan kepada korban. Jangan sampai ketika korban sedang mengalami hipotermia, kita membantu dia untuk menggosok-gosokkan tangannya. Karena apa? Ketika orang mengalami hipotermia, kemudian dia menggosokkan tangannya, maka itu tidak akan menjadi lebih baik, malah menjadi lebih buruk. Karena ketika kita menggosokkan tangan, pori pada tangan kita ini akan terbuka dan hawa dingin menjadi lebih banyak yang masuk. Dan yang terakhir, yang ketiga, yaitu berikan makanan dan minuman supaya energi korban juga bisa bertambah dan bisa lebih cepat sembuh dari hipotermia. Nah, mungkin sekian itu materi mengenai tentang PPGD atau pertolongan pertama gawat darurat. Semoga bisa bermanfaat dan bisa kita terapkan untuk bisa membantu sesama. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.